Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Bagas Ramadan dari kelas 12 TPM 1. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu membaca cerita rakyat. Cerita rakyat yang akan saya bacakan yakni Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari, berasal dari Jawa Tengah. Dahulu kala, di sebuah desa Wanawasa di Jawa Tengah, tinggallah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Bok Mila. Sehari-hari, Jaka Tarub dan Bok Mila bertani padi di sawah. Pada suatu malam, saat sedang tidur lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapatkan istri seorang bidadari yang turun dari kayangan. Begitu terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanya mimpi, Jaka Tarub hanya bisa tersenyum sendiri. Mungkin memang sudah waktunya bagi Jaka Tarub untuk berumah tangga, seperti yang selalu diinginkan Bok Mila. Banyak gadis desa yang menyukai Jaka Tarub, namun tak ada seorang pun dari mereka yang mampu meluluhkan hatinya. Jaka Tarub sendiri pun masih suka menghabiskan waktu dengan berburu ke tengah hutan. Ia memang sangat ahli dalam berburu. Keahlian itu diperoleh dari mendiang ayahnya. Setelah menyiapkan peralatan berburu, ia pun pamit kepada ibunya. Sesampainya di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor rusa. Dengan segera, ia memanggu rusa itu berjalan pulang ke rumah. Nasib sial rupanya datang menghampiri. Ketika seekor macan tutul mendekatinya. Dengan cepat, macan tutul itu merebut rusa yang dibawa Jaka Tarub dan berhasil membawanya pergi. Akhirnya, Jaka Tarub memutuskan untuk kembali ke rumah dengan tangan hampa. Sesampainya di rumah, Jaka Tarub dibuat terkejut ketika melihat ibunya tidak sadarkan diri. Mengetahui ibunya telah meninggal dunia, Jaka Tarub pun tak sanggup menahan air matanya. Jaka Tarub pun merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Ia pun menyesal belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat dirinya berumah tangga. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hampir setiap hari ia pergi berburu ke tengah hutan. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Ketika sampai di hutan, sambil menunggu hewan buruan lewat, Jaka Tarub merasa kehausan. Ia pun kemudian melangkahkan kakinya ke arah danau Toya Wening. Ketika hampir dekat dengan danau, Jaka Tarub tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di sana, Jaka Tarub mendengar suara gadis-gadis yang sedang bersenda gurau. Sambil mengendap-endap, Jaka Tarub menelusuri danau tersebut sambil mencari asal suara. Alangkah terkejutnya Jaka Tarub ketika menyaksikan 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di danau. Dari percakapan gadis-gadis tersebut, Jaka Tarub mengetahui bahwa mereka adalah para bidadari yang turun dari kayangan. Akhirnya, Jaka Tarub mendapatkan ide untuk mengambil salah satu selendang dari gadis-gadis itu dan membawanya pergi. Tiba-tiba, terdengar isak tangis dari salah satu bidadari. Bidadari itu menangis karena selendang miliknya hilang. Para bidadari dengan terpaksa meninggalkan Nawang Wulan seorang diri. Nawang Wulan tampak sedih. Ia tidak bisa kembali ke kayangan. Karena bingung, ia pun menelusuri jalan arah desa hingga akhirnya bertemu dengan Jaka Tarub yang menawarkan bantuan kepada Nawang Wulan. Tak lama kemudian, mereka pun menjadi sepasang suami istri dan dikaruniai seorang gadis mungil bernama Nawangsi. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Sampai suatu saat, Jaka Tarub mulai heran dengan persediaan padinya yang tidak pernah berkurang. Padahal setiap hari selalu memasaknya. Hingga suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci pakaian ke sungai. Ia menitipkan Nawangsi pada Jaka Tarub. Nawang Wulan juga berpesan kepada suaminya untuk tidak membuka tutup kukusan nasi selama ia pergi. Jaka Tarub pun mulai penasaran dengan isi kukusan itu. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan itu. Ia tampaknya lupa akan pesan Nawang Wulan.
Jakatarup terkejut melihat kukusan itu. Ternyata Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Sesampainya Nawang Wulan ke rumah, menatap marah suaminya di depan pintu dapur. Jakatarup menyesali perbuatannya, namun semua sudah terlambat. Karena kesaktiannya hilang, mulai itu Nawang Wulan harus menumbuk padi untuk dimasak. Bersamaan dengan itu, persediaan padi mereka mulai berkurang. Bahkan padi itu kini tersisa sedikit di dasar lumbung. Suatu pagi, ketika Nawang Wulan hendak mengambil padi di lumbung, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa benda itu adalah selendang yang selama ini ia cari. Nawang Wulan tidak menyangka bahwa yang mencuri selendangnya adalah Jakatarup. Selendang itu membuat Nawang Wulan berkeinginan untuk kembali ke kayangan dan meminta Jakatarup untuk merawat Nawangsi. Mulai saat itu, Nawang Wulan bukan lagi istri dari Jakatarup. Namun, Nawang Wulan akan tetap turun ke bumi untuk menyusui Nawangsi dengan satu syarat. Jakatarup tidak boleh ada di sisi Nawangsi ketika Nawang Wulan turun ke bumi. Akhirnya, Jakatarup pun menyanggupi untuk tidak bertemu Nawang Wulan kembali. Sang bidadari pun terbang, meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.